Oke, kita 5 menit lagi menuju live, langsung ke studio aja gimana, Bah? Siap. Tiga, dua, cue. Saya memang bukan ahli Quran, saya memang bukan ahli hadis, tetapi selama ini Mas Dedi insya Allah belajar agama tetap berdasarkan Quran dan hadis. 2019 tetap numpak motor, tetap numpak motor. Kita lagi lomba 17-an untuk para santri, lomba masak daging. Orang-orang yang teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Kenapa? Wajar, karena selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Malam ini kita pengajian yuk. Begitu hati kamu respon, itulah tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin. Maka kamu jangan menganggap Allah mongkoyong ini apa ditompo karo Gusti Allah. Ini yang kecil seperti ini yuk, bisa jadi membuka pintu rahmat Tuhanmu. Bisa jadi kalau kemudian kita mati, yang dihitung oleh Allah adalah pengajianmu malam hari ini. Selamat malam Sobat Kepo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Aneh nggak sih fitinya itu? Masa Ustadz datang ke Inyu sebagai host? Kenapa? Karena Gus Miftah multi talent. Artinya multi talent itu apa? Bisa, serba bisa. Artinya serba bisa ya, kalau di rumah nggak ada beras ya jual kulkas dan lain sebagainya. Oke, malam hari ini kita akan berbicara tentang corona. Ini makhluk Tuhan yang paling viral tahun 2020. Nggak ada seorang pun yang tidak mengenal COVID-19 atau corona. Pertama kali corona di Indonesia kita temukan di kota Depok, yang tidak jauh dengan provinsi daerah khusus ibu kota, Jakarta. Dan ternyata 6 bulan kemudian berjalan, COVID ini tidak semakin menurun, justru semakin meningkat. Dari waktu ke waktu COVID semakin tinggi, coba dilihat. Segala upaya untuk mencegah penyebab virus ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kan dulu hampir terjadi namanya lockdown. Wah, ngeri sekali. Apa itu lockdown? Otaknya ngelok, pendapatan down. Dan berbagai daerah melakukan pencegahan ini, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah khusus ibu kota Jakarta, yang kemudian kita dengar dengan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dengan harapan menekan angka penyebaran COVID di tanah air. Nah, Sobat Kepo yang saya hormati, pernah nggak mendengar ada flu Spanyol tahun 1918? Dunia diguncang dengan flu yang mematikan ini, yang kita kenal dengan flu Spanyol. Wabah ini selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1918 sampai 1920, menewaskan hingga 50 juta jiwa. Dan kalian tahu, angka kematian tertinggi justru terjadi pada gelombang kedua. Pertanyaan Gus Miftah adalah, apakah kita mau belajar dari sejarah atau mau mengulang sejarah? Saya akan ngundang sahabat saya, Mr. PSBB, Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta.
Assalamualaikum. Sugeng dalu, selamat malam Mas Anies. Selamat malam. Sehat-sehat nggih. Monggo Sehat, Mas Anies. Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Mas Anies. Luar Matur biasa. nuwun. Kepo Band, semangat dong. Ada gubernur. Kamu biasa tampil depan RT sih. Mas Anies sehat nggih? Alhamdulillah. Wah, selamat ya acara barunya, Gus. Waduh Mas, saya malu Ini Mas. Itu nggak ngebayangin. Masa Gus Ustadz jadi Miftah host itu loh? Jadi host. Jadi sebenarnya antara host dan Ustadz itu sama Mas, sama-sama MC. Apa ya, MC? Modalnya cangkem. Aduh, saya sebenarnya malu ini betulan. Masa Ustadz sudah jadi host loh, tapi ini luar biasa Inyus Mas. Ini Dan kan- bintang tamu saya pertama itu loh, luar biasa. Saya sama Mas Anies ini punya satu kesamaan dan satu perbedaan. Apa tuh? Persamaannya sama-sama orang Jawa. Beliau Yogyakarta, buktinya AB. Anies Oh, iya. Baswedan kan AB. Apa? Persamaannya sama-sama orang Jawa. Perbedaannya satu. Apa tuh? Kalau saya generasi milenial, Mas Anies generasi kolonial. Gaya. Gaya. Tapi ya itu generasi kolonial tapi selera milenial. Ya. Artinya beliau kekinian. Mas, Siap. ini kan salah satu usaha untuk mencegah masuknya corona ke badan kita itu memperbanyak imun, Mas, meningkatkan imun. Iya, betul. Nah, cara Mas Anies di corona ini meningkatkan imun caranya gimana, Mas? Ya, Supaya saya juga bisa nyontoh gitu loh. gini, sebetulnya sederhana kok. Ah. Ya, saya ikut apa yang dianjurkan sama dokter ya. Nomor satu, jangan sampai kurang tidur. Kita ini Kurang tidur. punya kecenderungan kurang tidur. Kita nih, Gus Miftah sama, Termasuk saya saya, Mas. juga sama. Dulu itu kita selalu kerja non-stop, kurang tidur. Ternyata kurang tidur itu mengganggu imunitas kita. Jadi salah satu hal terberat yang kita ubah kemarin itu, memastikan jam tidur cukup. Terus yang kedua, olahraga. Olahraga. Ya. Jadi saya olahraga sekarang treadmill itu 3 sampai 5 kali seminggu. Seminggu kira-kira 45 menit per kali. Per Kemudian, kali treadmill 45 menit. ya, terus sama sepeda. Terus habis itu vitamin sama kalau kita ini memang pekerjaannya banyak di luar, jadi kena sinar matahari, kan harus banyak matahari. Pas ya dengan panas matahari ya. Dapat. Jadi ikuti kata dokter. Maka saya sering mengatakan ikutlah pendapat ahli, jangan ikutan orang-orang yang ahli berpendapat. Ahli pendapat banyak Mas itu loh. Jadi ikutnya pendapat ahli, Jangan ikut. ikut orang yang ahli berpendapat. Ya. Jadi saya mengatakan meningkatkan iman dengan ngaji, meningkatkan imun dengan olahraga. Mas, Siap. salah satu hobi pejabat itu Gus Miftah lihat itu kan sering main golf. Kok saya nggak pernah melihat postingan Mas Anies ini main golf, Mas? Pertanyaan saya, emang nggak hobi atau nggak bisa, Mas? Nggak bisa dan Satu, nggak pernah. bisa? Nggak, yang kalau nggak bisa otomatis nggak hobi dong. Gimana mau mungkin mau nggak bisa hobi? Jadi kan biasanya kalau pejabat tuh postingannya di IG, di Facebook, wah main golf pakai stick, wah foto, sok gaya. Iya, saya itu gimana ya, bagi teman-teman yang hobi golf mungkin saya itu merasa waktunya sayang karena kalau golf itu berjam-jam. Jadi itu satu. Terus yang kedua, ya dari dulu memang nggak pernah main golf, bentrek wae Mas. Oh bentik. Atau kalau enggak masa kecil kita tuh Mas, nekeran dulu Mas. Neker. Jadi kalau olahraga, bahasa Jakartanya apa? kelereng. Oh kelereng. Gundu, Ketik gitu. gundu. Gundu gitu. Nah kalau olahraga Ternyata itu jadi gubernurnya desa banget kayak aku. Jadi luar ya biasa. itu pakainya olahraga enakan sepeda Mas. Enakan sepeda ya? Daripada ya itu kan selera ya. Kita nggak bisa nganggap mana lebih baik gitu. Tapi saya sih nggak main golf memang dari Sepeda dulu. sukanya ya? Sepeda, kemudian badminton, Sama treadmill? ya treadmill itu karena ya sekarang waktunya mepet ya. Lah ngomong sepeda, Mas Anies dulu zaman kuliah itu kan pernah punya sepeda di Amerika. Masih ada Mas? Masih sampai sekarang. Masih disimpan? Masih sampai sekarang. Ini Mas Anies masih nyimpen sepeda dari Amerika dulu sampai sekarang masih disimpan. Ini membuktikan move on itu susah. Kalian tahu kenapa move on itu susah? Kenapa move on itu susah? Karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Betul. Gak pernah diajari melupakan ya. Nggak pernah diajari itu Mas, gitu loh. Betul juga Yuk ya. kita lihat foto Mas Anies ketika di USA, ketika di Amerika. Iya. Ini Mas. Iya, jadi semua anak-anak kita, Mas, itu ngalami dibonceng naik sepeda. Pergi kemana-mana. Dan saya selalu kalau kemana-mana ya pakai sepeda. Dan sebetulnya Mas, zaman kuliah di Jogja, saya juga naik sepeda. Naik sepeda juga Mas? Tahun pertama itu naik sepeda. Sesudah mulai aktif di Senat,
Nah, terus saya mulai kembali ke Vespa. Karena memang kegiatannya mengharuskan pindah-pindah cepat gitu. Tapi sebelumnya sepeda, dan sepeda itu sepeda kalau sekarang orang nyebutnya sepeda ontel, pit ontel. Pit ontel, kayak unta itu Mas ya. Pit ontel. Nah, pit ontel itu tinggalan dari kakek, pakai ayah saya, terus saya teruskan. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih suka Mas. Cuman pesan saya bagi teman-teman yang suka bersepeda, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Jangan kemana-mana, kita akan tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah bersama Mas Anies setelah jeda berikut ini.